Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, semoga anak soleh dan soleha bersama keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, ketemu lagi dengan Ibu Guru Ebi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pembelajaran tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran 1. Jangan lupa disimak video pembelajarannya dengan saksama dan sampai selesai. Anak soleh dan soleha, lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kalian siapakah tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Marilah kita belajar bersama. Simaklah teks berikut dengan baik. Listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan yang keras dan semangat yang pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi secara terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan di berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel listrik tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik. Tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan rangkaian paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Kalian bisa perhatikan gambar dari rangkaian seri di sini dan rangkaian paralel ya. Untuk rangkaian seri lampunya disusun dengan cara sejajar. Sementara untuk rangkaian paralel disusun berderet ya. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter.
Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan rangkaian paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah kalian ya. Anak soleh dan soleha, pada teks sudah dijelaskan bahwa salah satu contoh dari peralatan yang menggunakan rangkaian seri adalah lampu senter ya. Pastinya di rumah anak soleh dan soleha sekalian memiliki senter ya. Kalian bisa meminjam senter tersebut kepada ayah atau bunda. Setelah itu kalian coba bongkar. Kalian bisa lihat atau amati komponen-komponen yang terdapat pada senter ya. Mari kita sama-sama melihat komponen-komponen apa dan fungsinya untuk apa yang terdapat pada senter. Nah, jadi ada 4 komponen yang terdapat dalam senter. Kita bisa perhatikan di gambar sini ya. Yang pertama ini adalah baterai. Fungsinya sebagai penyuplai arus listrik. Yang kedua adalah reflektor. Fungsinya untuk memfokuskan cahaya pada senter. Yang ketiga, logam penghantar. Fungsinya untuk menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu. Dan yang keempat adalah saklar. Fungsinya untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik yang mengalir ke lampu. Rangkaian listrik pada senter. Komponen utama pada senter adalah 2 baterai, lampu lempengan logam, dan saklar. Lempengan logam pada rangkaian senter dapat diganti dengan kabel listrik. Lempengan logam dan kabel listrik memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai konduktor listrik. Sementara itu, saklar digunakan untuk mematikan atau menyalakan lampu. Rangkaian listrik pada senter menggunakan rangkaian seri. Komponen listrik yang dirangkai seri pada senter adalah baterai. Baterai dan lampu dihubungkan dengan lempengan logam sehingga arus listrik akan mengalir. Dengan demikian, lampu senter dapat menyala. Posisi lempengan logam harus bersentuhan dengan saklar agar dapat mengalirkan arus listrik. Jika saklar dalam posisi tertutup, arus listrik akan mengalir dari baterai ke lampu sehingga lampu menyala. Namun, jika saklar dalam posisi terbuka, maka arus listrik terputus sehingga lampu tidak bisa menyala. Listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita sama-sama bahas lebih lanjut tentang penemuan listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Anak soleh dan soleha, perlu kalian ketahui bahwa sebelum ada listrik, kegiatan ekonomi bersifat konvensional. Segala kegiatan dan aktivitas dominan terjadi pada siang hari. Belum berkembangnya alat elektronik. Namun setelah adanya listrik, mobilitas penduduk lebih cepat, berkembangnya alat mekanik listrik, dan kegiatan aktivitas manusia dilakukan sepanjang waktu ya. Marilah kita perhatikan peta pikiran pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan. Dulu sebelum ada listrik, peralatan rumah tangga yang digunakan adalah lampu minyak, setrika arang, ketel, ember, dan papan penggilas kentongan. Namun, setelah ada listrik, peralatan rumah tangga, lampu minyak diganti lampu listrik, setrika arang diganti dengan setrika listrik, ketel diganti dengan penanak nasi listrik,
Ember dan papan penggilas diganti dengan mesin cuci. Kentongan yang digunakan untuk memberi informasi sudah tidak digunakan lagi dan diganti dengan telepon. Sebelum ada listrik, kehidupan sosial dan budaya hanya bekerja pada siang hari. Kegiatan sehari-hari diselesaikan dengan waktu yang sangat lama. Hanya dapat melakukan satu pekerjaan dalam satu waktu. Kegiatan komunikasi menggunakan alat sederhana sehingga pesan lama diterima. Namun, sesudah ada listrik, manusia dapat bekerja pada waktu siang dan malam. Kegiatan sehari-hari diselesaikan dalam waktu yang singkat. Dapat melakukan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Kegiatan komunikasi menggunakan alat modern sehingga pesan cepat diterima. Nah, di sini ada beberapa contoh dari nama benda elektronik beserta manfaatnya. Yang pertama, televisi ya. Memberikan manfaat yaitu memberikan hiburan dan wawasan baru. AC mendinginkan suhu udara dalam ruangan. Penanak nasi listrik menanak dan menghangatkan nasi. Kulkas untuk menyimpan makanan dan minuman agar tidak cepat busuk. Mesin cuci memudahkan dalam mencuci dan mengeringkan pakaian. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini telah selesai ya. Ibu guru harapkan anak soleh dan soleha bisa mengambil hikmah dari pembelajaran hari ini dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai kesimpulan, betapa pentingnya peranan listrik bagi kehidupan manusia ya. Tanpa listrik tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun, kita harus tetap bijaksana dalam menggunakan listrik ya. Bijak dalam menggunakan listrik berarti harus hemat energi ya. Menggunakan seperlunya. Ketika tidak digunakan, dimatikan ya. Karena hemat energi, hemat biaya. Ibu guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia dari Ibu Guru Ebi. Bye-bye.